Maya menghela napas panjang. Aroma kopi pagi dan roti panggang memenuhi dapur minimalisnya yang selalu rapi. Pukul 6 tepat. Seperti biasa. Di sisi lain meja sarapan, Dion sedang membaca berita di tabletnya. Sesekali menyeruput teh hijau yang disiapkan Maya. Suasana pagi ini seharusnya sempurna. Seperti pagi-pagi lainnya selama 7 tahun pernikahan mereka. Namun, bagi Maya, ada sesuatu yang terasa berbeda. Samar. Seperti retakan kecil tak kasat mata di permukaan cermin yang indah. Maya dan Dion adalah pasangan ideal di mata banyak orang. Maya, 32 tahun, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan IT terkemuka, adalah perwujudan kekuatan dan keanggunan. Rambut hitam sebahu selalu tertata apik, senyumnya hangat, namun matanya memancarkan ketajaman seorang profesional. Ia bertemu Dion, 33 tahun, seorang arsitek sukses dengan karisma yang memikat, di sebuah seminar 5 tahun lalu. Cinta mereka bersemi cepat, didasari oleh kecocokan visi dan impian yang sama, rumah tangga yang stabil, karir yang cemerlang, dan kebahagiaan sederhana. Dion selalu menjadi suaminya yang sempurna, penuh perhatian, humoris, dan tak pernah absen mengucapkan, "Aku sayang kamu," sebelum tidur. Namun, beberapa bulan belakangan, rutinitas itu mulai terasa hambar. Ucapan, "Aku sayang kamu," dari Dion terdengar seperti kewajiban, bukan ungkapan tulus. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu menghangatkan, kini terasa dingin. Maya sering mendapati Dion melamun, tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Ketika Maya bertanya, Dion selalu punya jawaban siap sedia. "Proyek lagi banyak, sayang. Stres." Maya, yang selalu pengertian, tak pernah mempermasalahkan itu. Ia tahu dunia kerja Dion penuh tekanan. Tapi, ada yang berbeda. Dion mulai sering lembur. Dulu, lembur berarti ia pulang dengan wajah lelah tapi mata berbinar menceritakan detail proyeknya. Sekarang, ia pulang larut. Aroma parfum asing tercium samar dari bajunya, bukan parfumnya, bukan parfum Maya. Dan ponselnya. Ponsel itu. Seperti sebuah perpanjangan tangan yang tak terpisahkan dari dirinya. Selalu diletakkan di dekatnya, bahkan saat tidur. Layar ponselnya kerap menyala di tengah malam, notifikasi pesan masuk, dan Dion selalu cepat merespons, seringkali bersembunyi di balik bantal atau beranjak ke kamar mandi. "Dion, nanti malam makan di luar yuk? Aku kangen steak di tempat langganan kita," ajak Maya, mencoba memecah keheningan yang mulai terasa membebani. Dion mengangkat pandangannya dari tablet. "Malam ini? Aduh, sepertinya tidak bisa. Mei, aku harus selesaikan presentasi penting untuk klien dari Singapura. Besok pagi harus sudah jadi." Suaranya terdengar datar, nyaris tanpa penyesalan. Hati Maya mencelos. Ini sudah kali keempat dalam 2 minggu Dion menolak ajakan mereka. Dulu, Dion selalu antusias dengan ide kencan spontan mereka. "Tidak apa-apa kalau begitu," jawab Maya, berusaha menyembunyikan kekecewaannya. "Mungkin akhir pekan depan." "Ya, tentu. Akhir pekan nanti pasti bisa," jawab Dion, kembali fokus pada tabletnya, seolah percakapan mereka telah usai. Senyum Maya memudar. Ada yang salah. Sangat salah. Di tengah kebingungan Maya, terdengar suara ceria dari pintu depan. "Kak Maya. Bang Dion. Aku datang." Itu Karina, adik kandung Maya, 24 tahun. Karina adalah kebalikan Maya dalam banyak hal. Jika Maya adalah keseriusan dan ketenangan, Karina adalah keceriaan dan spontanitas. Rambut pirang ikalnya selalu berantakan tapi modis, tawanya renyah, dan ia punya kebiasaan manja yang membuat semua orang gemas. Karina sering menginap di rumah Maya, kadang hanya untuk semalam, kadang berhari-hari. Alasan utamanya selalu sama, kangen Kak Maya, atau butuh teman ngobrol karena bosan di kosan. Maya selalu senang. Ia dan Karina punya ikatan saudara perempuan yang kuat, meskipun dengan karakter yang berbeda. Karina adalah satu-satunya keluarga dekat yang Maya miliki di Jakarta, karena orang tua mereka tinggal di kota lain. "Karina, kenapa tidak bilang mau datang?" seru Maya,
menyambut adiknya dengan pelukan hangat. Surprise! Aku kan kangen banget sama kakak. Karina memeluk Maya erat, lalu melirik ke arah Dion dengan senyum lebar. Bang Dion, apa kabar? Wah, makin ganteng aja. Dion memaksakan senyum tipis. Baik, RI. Kamu juga makin gemuk ya sekarang. Candanya, namun terdengar sedikit kaku. Karina tertawa renyah, tak tersinggung sama sekali. Sejak saat itu, kehadiran Karina di rumah mereka semakin sering. Ia bahkan kadang menginap lebih lama dari biasanya. Seminggu penuh, 2 minggu. Alasannya selalu berbeda-beda. AC kosan rusak, takut sendirian setelah ada berita begal, atau pengin masakan Kak Maya. Maya, sebagai kakak yang perhatian, tak pernah menaruh curiga. Ia malah senang adiknya betah di rumah mereka, mengisi kekosongan yang entah bagaimana mulai ia rasakan. Namun, firasat Maya semakin kuat. Ia mulai menangkap beberapa kejanggalan kecil yang, jika dilihat satu persatu, mungkin tidak berarti apa-apa, tapi jika disatukan, membentuk pola yang mengganggu. Suatu malam, saat Maya bangun untuk minum air di dapur, ia mendengar suara bisikan dari ruang keluarga. Itu Dion dan Karina. Mereka duduk berdekatan di sofa. Ponsel Dion menyala terang di antara mereka, menampilkan sesuatu yang membuat mereka terkekeh pelan. Saat Maya muncul, percakapan mereka terhenti tiba-tiba. Dion buru-buru mematikan layar ponselnya dan Karina langsung duduk tegak, pura-pura fokus pada acara televisi yang menyala. Ada apa? Kok bisik-bisik? Tanya Maya, dengan nada ringan, mencoba membaca ekspresi mereka. Oh, ini, Mei. Dion tersenyum kaku. Karina tadi ceritain meme lucu di grup kantornya. Kocak banget. Iya, Kak. Kamu harus lihat. Benar-benar bikin ngakak. Karina menambahkan, dengan senyum terlalu lebar dan mata yang sedikit gelisah. Maya mengangguk, mencoba percaya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka, dalam cara mereka saling melirik sebelum menjawab, yang membuat perut Maya mulas. Itu bukan sekadar meme. Firasatnya mengatakan itu. Beberapa hari kemudian, Maya menemukan sepasang anting-anting mungil di bawah sofa di ruang keluarga. Anting-anting itu bukan miliknya, dan ia yakin Dion juga tidak mungkin memakainya. Bentuknya unik, dengan batu permata kecil berwarna biru. Maya ingat betul, Karina pernah memamerkan anting serupa yang baru dibelinya beberapa waktu lalu. Anting ini pas banget sama baju pestaku. Kak, kata Karina saat itu. Maya menyimpan anting itu, berniat mengembalikannya pada Karina. Tapi Karina tak pernah bertanya atau mencarinya. Ada pula kebiasaan baru Dion yang membuat Maya bertanya-tanya. Dion yang dulu selalu bersemangat untuk menghabiskan akhir pekan bersamanya, kini seringkali menawarkan diri untuk mengantar Karina ke berbagai tempat mall, kafe, atau bahkan ke kampus adiknya yang cukup jauh. Kasihan Karina kalau naik taksi terus. Alasan Dion, yang terdengar masuk akal, tapi tetap saja, Maya merasa aneh. Mengapa Dion begitu bersemangat mengantar Karina, tapi menolak ajakan Maya untuk sekadar makan malam? Puncaknya adalah ketika Maya masuk ke kamar mandi setelah Dion baru saja keluar. Aroma maskulin parfum Dion bercampur dengan samar-samar aroma floral yang manis. Aroma yang sangat akrab di hidung Maya. Aroma parfum Karina. Maya tertegun. Mengapa aroma Karina ada di kamar mandi yang baru saja digunakan Dion? Otaknya mulai bekerja keras, menghubungkan titik-titik yang selama ini ia abaikan. Perubahan sikap Dion, kehadiran Karina yang terlalu sering, bisikan-bisikan, tatapan aneh, ponsel yang dijaga ketat, aroma parfum. Jantung Maya berdebar kencang. Firasat buruk itu semakin kuat, berubah dari bisikan kecil menjadi teriakan nyaring di benaknya. Tidak mungkin. Ini pasti hanya paranoia. Dion adalah suaminya. Karina adalah adik kandungnya. Mereka tidak mungkin. Namun, keraguan itu terus menggerogoti. Maya menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Mata yang dulu selalu penuh kepercayaan, kini dipenuhi bayangan kecemasan. Ia harus mencari tahu. Ia harus memastikan. Sebelum firasat itu sepenuhnya merobek kebahagiaan yang selama ini ia yakini miliknya.
Malam itu, Maya tidur dengan gelisah. Bayangan Dion dan Karina berdampingan memenuhi benaknya, melahirkan mimpi buruk tentang pengkhianatan yang akan segera terungkap. Firasat yang mengganggu di bab 1 kini mulai menjelma menjadi kecurigaan yang membayangi. Sebuah bayangan hitam yang tumbuh di setiap sudut rumah Maya. Setelah insiden anting-anting dan aroma parfum di kamar mandi, Maya tidak bisa lagi mengabaikan alarm yang berbunyi nyaring di kepalanya. Setiap tindakan Dion, setiap perkataan Karina, kini disaring melalui lensa keraguan. Rutinitas Dion yang lembur semakin sering terjadi. Jika dulu Maya merasa khawatir dan mengirimkan bekal makanan atau minuman hangat ke kantor, kini ia merasakan dinginnya kebohongan. Dion pulang larut, seringkali lewat tengah malam, dengan alasan yang sama sekali tidak variatif. Klien baru, presentasi mendadak, atau rapat darurat. Yang lebih aneh, Dion tidak lagi tampak lelah seperti orang yang baru saja bekerja keras selama berjam-jam. Sebaliknya, ia seringkali terlihat segar, bahkan terkadang dengan senyum samar yang misterius di bibirnya. Aroma parfum yang bukan miliknya itu pun semakin sering tercium, bercampur dengan aroma tubuh Dion. Maya mulai memperhatikan detail kecil. Rambut Dion yang sedikit lebih rapi dari biasanya untuk orang yang baru pulang lembur, atau kemejanya yang terkadang terasa hangat seolah baru saja dilepas dari tubuh lain. Bersamaan dengan itu, kehadiran Karina di rumah mereka seolah menjadi permanen. Alasan, kosan rusak, atau takut begal, semakin sering diulang, hingga Maya mulai merasa muak mendengarnya. Karina yang biasanya ceria dan banyak bicara, kini sering terlihat lebih pendiam dan gelisah di hadapan Maya, namun mendadak bersemangat jika Dion ada di dekatnya. Maya sering memergoki tatapan panjang dan penuh arti antara Dion dan Karina, yang buru-buru diputus saat mereka menyadari kehadiran Maya. Tatapan itu bukan tatapan kasih sayang kakak adik, melainkan tatapan yang terlalu intim, terlalu personal. Perubahan perilaku Dion juga semakin mencolok. Pria yang dulu selalu sabar dan pengertian itu kini menjadi mudah tersinggung. Pertanyaan sederhana dari Maya tentang kegiatannya sering dijawab dengan nada defensif, bahkan kadang memicu pertengkaran kecil yang tidak berarti. "Kenapa sih kamu curigaan terus, Mei? Aku kan kerja." Atau, "Kamu ini kenapa jadi posesif begini?" Kalimat-kalimat itu meluncur tajam, membuat Maya terluka dan bingung. Yang paling menyakitkan adalah Dion mulai menghindari kedekatan fisik. Sentuhan kecil, pelukan, bahkan ciuman selamat malam yang dulu rutin, kini menjadi langka, bahkan tidak ada. Jika Maya mencoba mendekat, Dion akan beralasan lelah, pusing, atau pura-pura tidur. Hati Maya teriris. Ia merasa seolah pernikahannya, yang dulu begitu hangat dan penuh cinta, kini membeku dalam es. Ponsel Dion menjadi bukti bisu yang paling membuat Maya frustrasi. Ponsel itu tak pernah jauh dari genggaman Dion. Ia akan membawanya kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Notifikasi sering berbunyi, dan Dion selalu cepat merespons, seringkali dengan senyum misterius di wajahnya, lalu dengan cepat menyembunyikan layar jika Maya mendekat. Suatu malam, Maya berpura-pura tidur. Ia mendengar Dion bangkit dari tempat tidur dan beranjak ke ruang tamu. Diam-diam, Maya mengendap-endap dan mengintip. Dion sedang duduk di sofa, memunggungi Maya, jari-jarinya lincah mengetik di layar ponselnya. Samar-samar, Maya mendengar suara tawa Dion yang pelan, tawa yang sudah lama tidak ia dengar ditujukan kepadanya. Dan kemudian, suara Dion berbisik, "Aku kangen kamu, sayang. Besok ketemu lagi ya." Dunia Maya seolah berhenti berputar. "Siapa, sayang, yang dimaksud Dion?" Jawabannya terasa begitu jelas, namun terlalu mengerikan untuk diakui. Maya mencoba mencari petunjuk lain. Suatu pagi, saat ia membantu Dion menyiapkan pakaian untuk kerja, ia menemukan nota pembelian cincin di saku celana Dion. Bukan cincin pernikahannya, bukan cincin yang pernah Dion berikan padanya. Cincin dengan desain yang lebih muda, lebih modern, dan ukuran yang tidak mungkin pas untuk jari Dion. Jantung Maya berpacu. Ia langsung teringat Karina. Karina sering mengomentari perhiasan dan selalu menyukai gaya minimalis modern. Maya menyimpan nota itu, sebuah bukti yang terlalu berat untuk diabaikan.
Tidak tahan lagi dengan kegelisahan yang menggerogoti, Maya memutuskan untuk mencoba berkomunikasi. Ia mencoba untuk bersikap tenang, meskipun hatinya berteriak. "Dion, kita perlu bicara," kata Maya suatu malam, saat mereka sedang menonton TV. Dion menoleh. Ekspresinya langsung berubah dingin. "Bicara apa lagi, Mei? Aku lelah. Sudah malam." "Ini penting, Dion. Aku merasa ada yang berubah di antara kita. Kamu sering lembur. Kamu menjauhiku. Ada apa? Apa ada masalah di kantor yang tidak kamu ceritakan?" Maya mencoba membuka celah. Dion menghela napas kasar. "Tidak ada apa-apa. Maya, kamu terlalu banyak berpikir. Aku hanya sedang sibuk. Kamu harus mengerti." Ia kembali fokus pada televisi, mengakhiri percakapan sepihak itu. Maya mencoba pendekatan lain, kali ini pada Karina. "Ri, kamu akhir-akhir ini sering banget di sini. Apa tidak bosan? Atau ada masalah di kosanmu yang serius?" Maya berusaha bertanya dengan nada prihatin. Karina, yang sedang asyik bermain ponsel, mengangkat bahu. "Enggak kok, Kak. Aku cuma betah aja di sini. Kan ada kakak sama Bang Dion. Lebih seru daripada sendirian di kosan." Senyumnya tampak terlalu manis. Matanya menghindar dari tatapan Maya. "Memang kenapa, Kak? Kakak bosan ya aku di sini?" "Bukan begitu, Ri. Hanya saja, aku khawatir kalau kamu terlalu lama di sini, nanti orang tua jadi khawatir." Maya mencoba mencari alasan lain. "Tenang aja, Kak. Aku sudah bilang ibu kok. Ibu malah senang aku ada teman." Karina tersenyum lebar. Senyum yang terasa hampa di mata Maya. Maya merasa buntu. Dion tertutup. Karina mengelak. Mereka berdua seperti tembok yang tidak bisa ditembus. Setiap upaya Maya untuk mendekat, untuk memahami apa yang terjadi, selalu menemui jalan buntu. Kecurigaan itu tidak lagi membayangi, melainkan kini mencengkeram erat. Ia merasa seperti sedang berada di dalam labirin gelap, mencoba mencari jalan keluar. Namun setiap pintu yang ia coba buka selalu terkunci rapat. Namun, Maya tidak menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik tirai, kesibukan, dan kenyamanan itu. Ia merasa ada kebenaran pahit yang menunggu untuk terungkap. Dan ia bersumpah pada dirinya sendiri, entah bagaimana caranya, ia akan menemukan kebenaran itu. Karena jika tidak, kegelisahan ini akan menghancurkannya dari dalam. Malam itu, saat Dion sudah tertidur pulas di sampingnya, Maya menatap ponsel Dion yang tergeletak di nakas. Sebuah ide, sebuah rencana nekat, mulai terbentuk di benaknya. Ia tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lebih lama lagi. Malam itu, jam dinding berdetak pelan. Setiap detik terasa seperti palu godam yang menghantam dada Maya. Dion tidur pulas di sebelahnya. Napasnya teratur. Maya tahu ini adalah satu-satunya kesempatan. Ia menggeliat pelan, memastikan Dion benar-benar terlelap. Lalu dengan gerakan sepelan mungkin, ia meraih ponsel Dion dari nakas. Jemarinya gemetar saat ia memegang benda itu, seolah menggenggam bom waktu yang siap meledak. Kecurigaan telah menjadi racun yang mengalir dalam nadinya, mengubahnya dari seorang istri yang penuh kasih menjadi seorang detektif yang putus asa. Ia tahu ini melanggar privasi, tapi Maya merasa ia tidak punya pilihan. Hidupnya terasa seperti rumah kaca yang retak, dan ia harus menemukan pemicu keretakannya sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Dengan hati-hati, Maya mencoba membuka kunci ponsel Dion. Sidik jari tidak bisa. Pola kunci, ia mencoba beberapa tanggal penting mereka. Tanggal ulang tahun, tanggal jadian, tanggal pernikahan. Semuanya salah. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Apakah Dion sengaja mengganti pola kuncinya? Lalu, sebuah ide terlintas. Ia ingat Dion pernah bercerita tentang kebiasaan Karina menggunakan tanggal lahirnya sebagai PIN untuk hampir semua akunnya. Dengan napas tertahan, Maya memasukkan kombinasi tanggal lahir Karina. Klik. Layar terbuka. Dunia Maya seolah terbalik. Sebuah aplikasi chatting dengan nama kontak, Si Manja, terpampang di layar utama.
Maya tahu itu nama panggilan Dion untuk Karina. Jemarinya menekan ikon itu dengan kekuatan yang tersisa. Pesan-pesan yang muncul di layar bagaikan bilah-bilah pisau yang menusuknya satu persatu. Dion, kangen banget, sayang. Malam ini dia tidur cepat. Jadi aku bisa chat kamu. Karina, aku juga kangen, abang. Kapan kita bisa santai berdua lagi? Rumah sepi kalau tidak ada abang. Dion, besok aku usahakan pulang agak cepat. Kita bisa nonton film di kamarmu. Pastikan dia tidak curiga. Karina, siap. Abang, love you. Dion, love you more, my little girl. Isi pesan-pesan itu bukan hanya tentang obrolan, tapi juga foto-foto. Foto Dion dan Karina sedang selfie mesra di sebuah kafe yang sering Dion sebut sebagai tempat rapat klien. Foto mereka berpelukan di dalam mobil. Dan foto yang paling menghancurkan, foto Karina mengenakan cincin yang sama dengan nota pembelian yang Maya temukan di saku celana Dion. Cincin dengan batu permata biru, persis seperti anting yang pernah Maya temukan. Air mata Maya sudah tidak bisa dibendung lagi. Ia membaca lagi dan lagi, mencari alasan, mencari pembenaran, tapi yang ia temukan hanyalah bukti pengkhianatan yang keji, dilakukan oleh dua orang yang paling ia percayai di dunia. Suaminya, belahan jiwanya, dan adik kandungnya sendiri, darah dagingnya. Rasa mual melanda, seolah seluruh isi perutnya ingin keluar. Ia merasa kotor, bodoh, dan dihancurkan. Pagi harinya, Maya bangun dengan mata sembab dan kepala berdenyut. Ia menyembunyikan ponsel Dion kembali ke tempat semula, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, dalam dirinya, sesuatu telah mati. Kebahagiaannya, kepercayaannya, dan jiwanya, semua hancur lebur. Dion dan Karina sarapan seperti biasa, seolah malam kemarin tidak ada apa-apa, seolah tidak ada rahasia busuk yang mereka sembunyikan. Tawa Karina terdengar renyah. Dion sesekali mencubit pipi Karina dengan gemas. Pemandangan itu, yang dulu terlihat manis, kini terasa menjijikkan bagi Maya. Ia merasa seperti sedang menonton pertunjukan sandiwara yang menjijikkan, dan ia adalah satu-satunya penonton yang tidak tahu skenarionya. Maya, kamu pucat sekali. Sakit? Tanya Dion. Nadanya terdengar prihatin, namun di telinga Maya, itu hanya topeng. Tidak apa-apa. Hanya sedikit kurang tidur, jawab Maya dingin, tanpa menatap Dion. Ia sudah merencanakan semuanya. Ia tidak akan meledak dalam kemarahan yang tidak terkontrol. Ia akan menghadapi mereka, dengan bukti yang tidak terbantahkan. Siang itu, Maya menelepon kantor Dion. Maaf, Bapak Dion tidak masuk hari ini. Beliau mengambil cuti mendadak, kata resepsionis. Maya menghela napas. Bukti satu lagi. Maya mengirim pesan ke Dion. Pulang sekarang. Ada yang harus kita bicarakan. Lalu ia mengirim pesan ke Karina. Bisa pulang ke rumah sekarang, RI? Ada yang penting. Maya duduk di ruang tamu, menanti. Jantungnya berdebar kencang. Nyaris melompat keluar dari dadanya. Setiap detik terasa abadi. Ia mengatur napas, berusaha menenangkan badai yang mengamuk di dalam dirinya. Ia harus kuat. Tak lama kemudian, terdengar suara kunci diputar. Dion masuk. Raut wajahnya tampak bingung. Di belakangnya, Karina menyusul. Senyumnya langsung memudar saat melihat ekspresi serius Maya. Ada apa ini, Mei? Penting sekali sampai aku harus pulang mendadak. Tanya Dion, mencoba mempertahankan ketenangan. Maya berdiri, menatap Dion dan Karina bergantian. Matanya yang merah dan bengkak menatap mereka tanpa ampun. Kalian berdua duduk, perintahnya. Suaranya pelan tapi penuh otoritas yang mengerikan. Dion dan Karina saling melirik. Kebingungan mulai terlihat jelas di wajah mereka. Mereka duduk di sofa, tepat di tempat Maya melihat mereka berbisik di malam hari. Maya mengeluarkan ponsel Dion dari saku bajunya, lalu meletakkannya di meja kopi di antara mereka. Mungkin kalian ingin menjelaskan ini? Katanya. Suaranya bergetar menahan amarah. Layar ponsel Dion masih menampilkan percakapan mesra mereka, dengan nama kontak, si manja, dan foto profil Karina. Dion dan Karina memucat.
Wajah Dion langsung berubah dingin, kemudian marah. Karina menutup mulutnya dengan tangan. Matanya melebar ketakutan. Apa ini, Maya? Kamu menggeledah ponselku? Bentak Dion, mencoba mengalihkan pembicaraan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Dion, jawab aku. Apa maksud semua ini? Maya balas membentak. Amarahnya akhirnya meledak. Ia mengambil nota pembelian cincin dari sakunya dan melemparkannya ke meja. Dan ini, untuk siapa cincin ini? Dion? Dion terdiam, menatap nota itu. Lalu pada Karina yang kini menunduk, gemetar. Dion! Karina! Jawab aku. Air mata Maya tumpah ruah, membasahi pipinya. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Dion, kamu suamiku. Karina, kamu adik kandungku. Bagaimana kalian bisa mengkhianatiku sekeji ini? Karina mulai terisak. Bahunya bergetar. Kakak, maafkan aku. Suaranya tercekat. Maaf. Maya tertawa sinis. Tawa yang terdengar seperti tangisan. Maaf? Setelah semua kebohongan ini, setelah kalian menari di atas kehancuran hatiku, kalian hanya bisa bilang maaf. Dion akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya keras, tanpa penyesalan yang berarti. Baik, kalau kamu sudah tahu. Iya, aku berselingkuh dengan Karina. Pengakuannya meluncur begitu saja, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul. Aku mencintai Karina. Maya, bukan kamu lagi. Kata-kata itu menghantam Maya seperti petir. Ia mundur selangkah. Napasnya tercekat. Mencintai Karina? Bukan dirinya lagi? Seolah semua kenangan, semua cinta yang mereka bangun, hanyalah omong kosong. Dan kau, Karina. Suara Maya merendah, penuh rasa sakit. Kau adikku. Aku menganggapmu seperti anakku sendiri. Aku selalu ada untukmu. Tapi kau menusukku dari belakang dengan pisau paling tajam. Dengan suamiku sendiri. Karina mendongak. Air mata membanjiri wajahnya. Aku tidak bermaksud. Kak, aku mencintai Bang Dion. Aku tidak bisa menahannya. Mata Maya berkilat marah. Tidak bisa menahannya. Apa kalian tidak punya hati? Apa kalian tidak memikirkan perasaanku sedikit pun? Selama ini, saat kalian berbagi tawa, saat kalian bermesraan, apa kalian tidak ingat ada aku yang menunggu kalian pulang? Ada aku yang percaya pada kalian. Dion bangkit berdiri. Raut wajahnya menunjukkan kebosanan. Sudahlah, Maya. Mau bagaimana lagi? Semuanya sudah terungkap. Aku mencintai Karina. Dan Karina mencintaiku. Kita sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Kata-kata itu, pengakuan tanpa penyesalan, dan tatapan dingin dari Dion adalah pukulan telak terakhir bagi Maya. Dunia yang selama ini ia bangun di atas fondasi cinta dan kepercayaan, kini runtuh total di hadapannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Lebih dari sekadar sakit, ini adalah kehancuran jiwa. Maya menatap Dion, lalu Karina. Air mata mengalir deras. Namun kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan amarah dan keputusan. Pergi, katanya. Suaranya nyaris tak terdengar. Kalian berdua, pergi dari rumahku. Sekarang. Ruangan itu hening mencekam setelah kata-kata Maya terucap. Udara terasa berat, penuh dengan pecahan hati yang hancur dan kebenaran pahit yang mengambang. Dion dan Karina, seolah tersambar petir, saling pandang. Mereka mungkin mengharapkan teriakan, tamparan, atau histeria, tapi bukan ketenangan dingin yang mengerikan dari Maya. Pergi, ulang Maya, kali ini dengan suara lebih jelas, syarat akan otoritas yang mutlak. Matanya yang sembab kini tampak berkilat, bukan lagi karena air mata kesedihan, melainkan amarah yang membeku. Kalian dengar aku? Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Dion adalah yang pertama bereaksi. Ada sedikit kebingungan di wajahnya, seolah tidak percaya Maya akan bertindak secepat dan setegas ini. Maya, tunggu dulu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik.
Ini rumah kita. Rumah kita. Maya tertawa sinis, tanpa humor sedikit pun. Sejak kapan, Dion? Sejak kau menodainya dengan adikku sendiri? Sejak kau menjadikannya sarang kebohongan dan pengkhianatan? Ini bukan lagi rumahku jika kalian masih ada di sini. Ia menunjuk pintu dengan jari gemetar. Aku tidak ingin melihat wajah kalian satu detik pun lagi. Karina, yang sedari tadi hanya terisak, akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkung dan sembab, penuh rasa takut. Kak Maya, aku mohon jangan begini. Aku minta maaf. Maafmu tidak ada gunanya, Karina. Potong Maya tajam. Bagaimana bisa kau melakukan ini padaku? Kita saudara. Aku yang membesarkanmu, melindungimu, mengasihimu. Kau tahu semua rahasiaku, semua impianku dengan Dion, dan kau menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Hati Maya perih. Kata-kata itu bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi tentang pengkhianatan ikatan darah yang tak termaafkan. Aku tidak punya adik lagi. Pergi. Perdebatan sengit pun pecah. Dion mencoba berdalih, menyalahkan Maya atas kurangnya perhatian atau kesibukan yang memicu perselingkuhan itu. Ia bahkan sempat berani mengatakan, "Kau yang mendorongku ke pelukan Karina karena kau terlalu fokus pada kariermu." Maya hanya menatapnya dengan jijik. Semua pembelaan itu adalah omong kosong belaka, upaya terakhir untuk membenarkan perbuatan mereka yang keji. Karina, di sisi lain, terus memohon dan menangis, meminta maaf berulang kali, namun Maya sudah terlanjur mati rasa. Air mata Karina tidak lagi menyentuh hatinya. "Ambil barang-barang kalian yang penting, dan pergi," kata Maya, suaranya kembali dingin. "Aku akan mengurus sisanya nanti." Dengan terpaksa, dan di bawah tatapan tajam Maya, Dion dan Karina mulai mengemasi barang-barang mereka. Suasana di rumah terasa seperti medan perang pasca pertempuran, dengan puing-puing kepercayaan dan cinta yang berserakan. Maya berdiri di ambang pintu kamar, mengawasi mereka, memastikan tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia terima. Ia melihat Dion mengemasi beberapa pakaiannya, ekspresinya campur aduk antara marah dan terpaksa. Karina, dengan wajah berlinang air mata, mengumpulkan beberapa barang pribadinya dan sebuah boneka beruang lusuh yang selalu ia bawa kemana-mana. Pukul 5 sore, Dion dan Karina akhirnya keluar dari rumah itu, membawa beberapa koper dan tas. Mereka mencoba mengucapkan sesuatu, permintaan maaf atau pembelaan terakhir. Namun Maya sudah menutup pintu rapat-rapat bahkan sebelum mereka selesai bicara. Kunci diputar, mengunci rapat bukan hanya pintu, tapi juga harapan Maya akan rumah tangga yang utuh. Begitu mereka pergi, tubuh Maya ambruk di lantai. Rasa sakit itu akhirnya datang menghantamnya. Bukan lagi amarah yang membakar, melainkan kekosongan yang menyesakkan. Ia meraung, menjerit, dan menangis sekencang-kencangnya, mengeluarkan semua beban yang selama ini ia pikul. Air mata membanjiri wajahnya, bercampur dengan ingus dan rasa perih di tenggorokan. Ini lebih dari sekadar patah hati. Ini adalah kehancuran fondasi hidupnya. Dua orang yang paling ia cintai dan percayai, telah menghancurkannya tanpa ampun. Ia merasa dikhianati hingga ke tulang sumsum. Malam itu, rumah yang dulunya hangat dan penuh cinta, terasa seperti kuburan. Maya meringkuk di sofa, memeluk lututnya, tenggelam dalam lautan kesedihan. Kilas balik kenangan-kenangan manis dengan Dion, saat mereka pertama kali bertemu, saat Dion melamarnya, tawa mereka bersama. Lalu ingatan tentang Karina, adik kecilnya yang ia jaga sejak kecil, yang ia sayangi seperti anak sendiri, yang kini menjadi pelaku pengkhianatan paling menyakitkan. Pertanyaan, mengapa, berulang kali berputar di kepalanya. Apa yang salah dari dirinya? Apakah ia tidak cukup baik? Apakah cinta mereka hanyalah ilusi? Ia meraih ponselnya, tangannya gemetar. Ibunya. Ibunya harus tahu. Dengan suara bergetar dan diselingi isak tangis, Maya menceritakan semuanya kepada ibunya melalui telepon. Reaksi ibunya sama hancurnya. Tangisan histeris ibunya di seberang telepon semakin menambah kepedihan Maya. Tidak mungkin. Maya. Karina,
Adikmu sendiri, bagaimana bisa? Suara ayahnya yang terdengar berat di latar belakang, mencoba menenangkan ibunya, juga menunjukkan betapa terkejutnya mereka. Orang tua Maya adalah tipe yang sangat menjunjung tinggi nilai keluarga dan kesetiaan. Berita ini adalah pukulan telak bagi mereka. Keesokan harinya, Maya masih belum bisa berfungsi. Ia mengambil cuti mendadak dari kantor. Ruangan-ruangan di rumah terasa kosong dan dingin. Setiap sudut seolah menyimpan kenangan menyakitkan. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Rasa mual terus menghantuinya. Teman terdekatnya, Sarah, datang menjenguk setelah Maya memberanikan diri mengirim pesan singkat. Sarah, seorang psikolog, segera menyadari betapa parahnya kondisi Maya. Mei, kamu harus makan sesuatu. Demi dirimu sendiri, bujuk Sarah lembut. Mencoba menyuapi Maya sesuap nasi. Maya menggeleng. Aku tidak bisa. Sarah, rasanya menjijikkan. Semua ini menjijikkan. Sarah tidak memaksakan. Ia hanya duduk di samping Maya, memeluknya erat. Aku ada di sini. Mei, aku akan menemanimu. Kau tidak sendirian. Pelukan Sarah adalah satu-satunya kehangatan yang Maya rasakan saat itu. Selama berhari-hari, Maya hidup dalam kabut kesedihan. Ia menolak mengangkat telepon dari Dion atau Karina, yang mencoba menghubunginya berulang kali. Pesan-pesan permintaan maaf dan penjelasan yang mereka kirimkan hanya semakin memperkeruh perasaannya. Ia hanya membaca sekilas, dan itu sudah cukup untuk memicu rasa sakit dan kemarahan baru. Orang tua Maya menawarkan untuk datang, namun Maya menolak. Ia merasa belum siap. Ia tidak ingin melihat rasa sakit di mata mereka, atau harus menjelaskan detail pengkhianatan itu berulang kali. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, untuk memproses semua ini. Dalam keterpurukan itu, pertanyaan besar mulai muncul di benak Maya. Apa selanjutnya? Apakah ia akan berpisah dari Dion? Haruskah ia benar-benar memutus hubungan dengan Karina? Gagasan perceraian terasa begitu menakutkan. Mengakhiri sesuatu yang ia yakini akan abadi. Namun, gagasan untuk tetap bersama Dion, atau memaafkan Karina, terasa lebih mustahil. Bagaimana bisa ia melanjutkan hidup dengan dua orang yang telah menghancurkan kepercayaannya sampai ke akar-akarnya? Maya tahu, ia tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Pilihan yang paling logis adalah mengakhiri semuanya. Namun rasa sakitnya terlalu dalam untuk membuat keputusan rasional. Ia merasa terjebak dalam badai emosi yang dahsyat, tanpa tahu kapan dan bagaimana badai ini akan reda. Kabut kesedihan yang mencekik Maya di bab 4 perlahan mulai menipis, digantikan oleh tekad yang membara, tekad untuk bangkit, meski serpihan hatinya masih berserakan. Setelah berhari-hari terkurung dalam kepedihan, Maya menyadari satu hal, ia tidak bisa terus-menerus membiarkan pengkhianatan Dion dan Karina mendefinisikan dirinya. Ia harus menarik dirinya keluar dari jurang ini. Langkah pertama yang diambil Maya adalah memutuskan kontak secara total dengan Dion dan Karina. Ponsel Dion diblokir. Semua akun media sosial mereka diblokir. Ia bahkan meminta Sarah untuk membantunya mengatur filter email agar pesan dari mereka tidak masuk ke kotak masuk utamanya. Ini bukan tentang balas dendam, melainkan tentang melindungi diri sendiri. Setiap pesan, setiap panggilan, adalah luka baru yang membuat proses penyembuhannya terhambat. Keputusan ini terasa berat, terutama karena memutus ikatan dengan Karina, adik kandungnya sendiri. Namun Maya tahu ini adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan racun dari hidupnya. Aku butuh ruang. Sarah, aku butuh udara bersih, kata Maya suatu pagi. Matanya masih sembab tapi ada sedikit cahaya di sana. Aku tidak bisa terus berada di rumah ini. Terlalu banyak kenangan. Sarah mengangguk penuh pengertian. Apa rencanamu, Mei? Aku akan tinggal di apartemen ibu untuk sementara waktu. Orang tua sudah tahu dan mereka akan datang untuk menemaniku di sana. Jawab Maya. Ini adalah langkah besar. Meninggalkan rumah yang ia bangun bersama Dion, tempat setiap sudutnya memiliki cerita, terasa seperti mencabut sebatang pohon dengan akar-akarnya. Tapi ia harus melakukannya. Dalam beberapa hari, dengan bantuan Sarah, Maya mengemasi barang-barang pribadinya. Hanya yang esensial.
pakaian, buku, dan beberapa benda yang tidak terkontaminasi oleh kenangan buruk. Ia meninggalkan sebagian besar barang-barang Dion dan semua barang Karina. Proses mengemas itu menyakitkan. Setiap barang yang ia sentuh seolah membawa kembali kilasan masa lalu yang indah namun kini terasa pahit. Foto pernikahan mereka, hadiah ulang tahun dari Dion, bahkan boneka beruang kecil yang pernah Karina berikan sebagai hadiah Natal. Maya harus menahan diri agar tidak kembali terpuruk dalam tangisan. Ia mengingatkan dirinya, ini adalah langkah maju. Orang tua Maya tiba di apartemen ibu seminggu kemudian. Pelukan mereka adalah obat terbaik. Ibu Maya menangis pilu memeluk putrinya, dan ayahnya yang biasanya tegar, terlihat sangat terpukul. Namun, kehadiran mereka memberikan kekuatan yang dibutuhkan Maya. Mereka tidak menghakimi, hanya menawarkan cinta dan dukungan tanpa syarat. Proses penyembuhan awal Maya dimulai dengan terapi. Sarah merekomendasikan seorang rekan psikolog yang spesialisasinya dalam trauma perselingkuhan. Awalnya, Maya enggan. Ia merasa terlalu lemah untuk menceritakan kembali kisahnya. Namun, atas desakan Sarah dan dorongan dari orang tuanya, ia akhirnya pergi. Sesi pertama terasa seperti memeras luka. Maya menceritakan semuanya, dari awal retak hingga terbongkarnya rahasia. Ia menangis, marah, dan merasa malu. Namun, sang psikolog, Dr. Karina, nama yang ironis, tapi Maya mencoba mengabaikannya, adalah pendengar yang sabar dan empatik. Ia membantu Maya memahami bahwa rasa sakit itu valid, dan bahwa ia tidak bersalah atas pengkhianatan yang ia alami. Rasa sakit yang Anda rasakan adalah cerminan dari seberapa besar Anda mencintai dan mempercayai mereka. Maya, kata Dr. Karina dengan lembut. Ini bukan tentang Anda tidak cukup baik. Ini tentang pilihan buruk yang mereka buat. Pelan-pelan, Maya mulai fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali ke kantor. Meskipun awalnya terasa berat, rekan-rekan kerjanya menyambutnya dengan simpati dan pengertian. Mereka tahu ada yang tidak beres, tetapi tidak ada yang berani bertanya detailnya. Pekerjaan menjadi pelarian yang baik. Maya mencurahkan energinya untuk proyek-proyek, menemukan kepuasan dalam setiap keberhasilan kecil. Di waktu luangnya, ia mencoba menghidupkan kembali hobi lama yang sempat terabaikan karena kesibukan rumah tangga. Ia mulai melukis lagi, mengeluarkan cat minyak dan kanvas yang sudah lama tersimpan di gudang. Warna-warna cerah di kanvas menjadi terapi tersendiri. Wadah untuk mengekspresikan emosi yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Ia juga mulai rutin berolahraga di pusat kebugaran dekat apartemen, berlari di atas treadmill hingga peluh membanjiri tubuhnya, melepaskan ketegangan dan amarah yang terpendam. Setiap malam, Maya melakukan refleksi diri. Ia mulai menulis di jurnal, mencurahkan semua pikiran dan perasaannya. Ia mencoba menganalisis pernikahannya dengan Dion, dan hubungannya dengan Karina. Apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan? Apakah ia terlalu sibuk hingga mengabaikan sesuatu? Dr. Karina membantunya memahami bahwa meskipun ada peran dari kedua belah pihak dalam dinamika hubungan, tanggung jawab utama atas perselingkuhan sepenuhnya ada pada Dion dan Karina. Maya belajar untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Melalui refleksi ini, Maya mulai melihat pernikahannya dengan Dion dari sudut pandang yang lebih realistis. Ia mengingat kembali beberapa momen kecil di mana Dion menunjukkan sifat-sifat yang kurang baik, seperti ketidakjujuran kecil atau kurangnya empati, yang dulu ia abaikan karena cinta. Ia juga mengingat saat-saat Karina menunjukkan kecenderungan manipulatif atau sedikit manja yang terkadang melampaui batas, yang ia selalu maafkan sebagai kenakalan adik. Ini adalah proses yang menyakitkan, membuka kembali luka-luka yang ia kira telah sembuh. Namun, setiap refleksi memberinya sedikit kejelasan, sepotong demi sepotong teka-teki yang mulai membentuk gambaran utuh. Ia mulai melihat bahwa bukan ia yang kurang, melainkan mereka yang cacat dalam integritas dan kesetiaan. Maya juga mulai membangun kembali lingkaran sosialnya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Sarah dan teman-teman kantornya. Mereka tidak membicarakan drama perselingkuhan itu, tetapi justru fokus pada hal-hal positif. Karir, impian masa depan, dan tawa ringan. Dukungan tulus dari orang-orang ini adalah pilar bagi Maya. Mereka tidak menghakiminya,
hanya memberikan ruang untuk ia bernapas dan menjadi dirinya sendiri lagi. Maya tahu perjalanannya masih panjang. Rasa sakit itu masih ada, dan akan ada hari-hari di mana ia merasa ingin menyerah. Namun, kini ia memiliki arah. Ia tidak lagi terombang-ambing di lautan kesedihan, melainkan mulai mengayuh perahunya sendiri menuju tepi. Setiap tarikan napas terasa lebih ringan, setiap langkah terasa lebih kokoh. Ia mulai merasakan secercah harapan, bahwa di balik kehancuran ini, ia akan menemukan jati dirinya yang baru, yang lebih kuat, dan lebih berharga dari sebelumnya. Ia tidak lagi menjadi istri yang dikhianati, atau kakak yang ditikam dari belakang. Ia adalah Maya, seorang wanita yang sedang berjuang untuk bangkit, menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan. Setelah beberapa minggu menjaga jarak dan fokus pada penyembuhan diri, Maya mulai merasakan secercah kedamaian. Rutinitas baru di apartemen ibunya, sesi terapi, dan kembalinya ke hobi lama, semuanya membantu mengobati luka. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Bayangan masa lalu mulai mencoba merayap kembali, menguji keteguhan hati Maya. Panggilan telepon dari nomor tidak dikenal menjadi yang pertama. Maya tahu itu pasti Dion atau Karina. Ia tidak mengangkatnya. Kemudian, pesan singkat mulai masuk ke ponselnya, seringkali dari nomor berbeda. Maya, tolong jawab panggilanku. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin bicara. Dion. Kak, aku sangat menyesal. Aku merindukanmu. Beri aku kesempatan menjelaskan. Karina. Awalnya, Maya bisa mengabaikannya. Namun, pesan-pesan itu semakin intens. Dion mencoba mengirim email, bahkan meninggalkan surat fisik di kotak pos apartemen ibunya. Isinya beragam, dari permintaan maaf yang terdengar tulus, atau setidaknya begitu mereka mencoba membuatnya terdengar, hingga upaya untuk membenarkan tindakan mereka. Dion seringkali menulis tentang kesepian dan kurangnya perhatian yang ia rasakan dalam pernikahan mereka, seolah itu adalah alasan valid untuk pengkhianatan. Karina, di sisi lain, lebih sering menulis tentang penyesalan, kerinduan pada ikatan persaudaraan mereka, dan rasa bersalah yang menghantuinya. Maya merasa bimbang. Satu sisi dirinya ingin tahu apa yang akan mereka katakan, ingin mendengar penjelasan langsung, meskipun ia tahu itu mungkin hanya akan memperparah lukanya. Sisi lain, yang lebih kuat, adalah tekadnya untuk melindungi diri dari racun yang sama. Dokter Karina telah mengingatkan Maya berulang kali. Penyesalan mereka adalah untuk diri mereka sendiri, bukan untuk Anda. Fokuslah pada penyembuhan Anda. Tekanan tidak hanya datang dari Dion dan Karina, tapi juga dari lingkungan sosial dan keluarga. Berita tentang perselingkuhan ini menyebar cepat di antara lingkaran pertemanan mereka. Beberapa teman mencoba menghubungi Maya, menawarkan dukungan. Namun, ada juga yang mencoba menjadi penengah, tanpa sepenuhnya memahami kedalaman luka Maya. Maya, apa kamu yakin tidak mau mencoba berbicara dengan Dion? Kasihan dia, terlihat sangat menyesal, kata seorang teman lama Maya, yang juga mengenal Dion. Maya hanya bisa menghela napas. Bagaimana bisa seseorang bersimpati pada pengkhianat? Tekanan paling berat justru datang dari beberapa anggota keluarga besar, terutama dari pihak Dion, yang masih memandang Maya sebagai menantu mereka. Ada bibi Dion yang menelepon ibu Maya, memohon agar Maya memaafkan dan kembali. Bahkan ada sepupu Karina yang menghubungi Maya langsung, mencoba membujuk Maya untuk berbaikan dengan adiknya. Mei, bagaimanapun juga, Karina itu adik kandungmu. Kalian kan cuma berdua. Masa mau putus hubungan selamanya? Kata sepupu Karina dengan nada memohon. Hati Maya tercabik. Pertanyaan itu menohoknya tepat di ulu hati. Ikatan persaudaraan memang kuat, tak terbantahkan. Ia dan Karina hanya berdua, darah dagingnya. Memutuskan hubungan dengannya terasa seperti memotong bagian dari dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana Maya merindukan tawarnya Karina, pelukan manjanya, dan obrolan larut malam mereka. Namun, kemudian ia mengingat kembali wajah Karina saat ia mengakui perselingkuhan itu, tatapan bersalah yang cepat berubah menjadi pembenaran diri.
Kerinduan itu segera digantikan oleh rasa jijik dan pengkhianatan. Pertarungan batin yang dialami Maya sangatlah berat. Di satu sisi, ia ingin memaafkan dan melupakan, hanya demi kedamaian batinnya sendiri. Ia tahu bahwa menyimpan dendam dan kemarahan hanya akan melukainya. Namun, di sisi lain, pengkhianatan ini terlalu dalam. Bagaimana ia bisa memaafkan seseorang yang telah merenggut kebahagiaannya, kepercayaannya, dan harga dirinya? Memaafkan berarti ia harus menerima fakta bahwa suaminya tidur dengan adiknya, dan ia tidak yakin ia bisa hidup dengan itu. Masa lalu terus menghantuinya. Setiap malam, saat mencoba memejamkan mata, ingatan tentang kebahagiaan yang ia bagi dengan Dion, tawa lepas mereka, janji-janji setia, semua berkelebat di benaknya. Dan kemudian, kilasan adegan perselingkuhan itu datang, menimpa ingatan indah itu dengan bayangan gelap. Ia merasa seperti sedang berada di persimpangan jalan, dan setiap jalan yang ia pilih terasa menyakitkan. Dokter Karina adalah jangkar Maya di tengah badai ini. Maya, memaafkan adalah untuk Anda, bukan untuk mereka. Itu tidak berarti Anda harus kembali pada mereka atau melupakan apa yang terjadi. Memaafkan berarti melepaskan beban di hati Anda. Tapi, ini adalah proses panjang, dan Anda berhak menentukan kapan dan bagaimana Anda siap untuk itu. Nasihat itu memberikan sedikit pencerahan bagi Maya. Ia mulai memahami bahwa memaafkan tidak sama dengan berdamai atau kembali pada situasi yang sama. Ia memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia akan mendengarkan instingnya, dan mendengarkan apa yang benar-benar ia butuhkan untuk dirinya sendiri. Suatu sore, Maya duduk di balkon apartemen ibunya, menatap cakrawala kota yang ramai. Ia memikirkan masa depannya. Pernikahannya dengan Dion terasa seperti bangkai kapal yang karam. Hubungannya dengan Karina terasa seperti jembatan yang runtuh. Ia harus membuat keputusan yang tegas, yang mungkin akan mengubah seluruh alur hidupnya. Ia tidak bisa terus menggantung dalam dilema ini. Ia tidak bisa membiarkan bayangan masa lalu terus-menerus menggelayutinya. Meskipun rasa takut masih ada, kini ada percikan keberanian yang tumbuh di dalam dirinya. Ia telah melewati begitu banyak rasa sakit, dan ia selamat. Ia menyadari bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur oleh tindakan orang lain. Ini adalah hidupnya, dan ia berhak atas kebahagiaan yang utuh dan jujur. Keputusan harus segera diambil. Dan Maya tahu, keputusan itu akan mengubah segalanya. Dilema yang Maya hadapi di bab 6 mencapai puncaknya pada suatu malam yang sunyi. Setelah sesi terapi yang intens dengan Dokter Karina, Maya pulang dengan kepala penuh pikiran. Dokter Karina telah membantunya melihat lebih jelas bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pengkhianatan Dion dan Karina, dan bahwa memaafkan adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada diri sendiri, bukan kepada mereka yang menyakiti. Namun, pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana ia bisa mencapai tahap itu? Maya duduk di balkon apartemen ibunya, menatap lampu-lampu kota yang berkelip. Ia memegang secangkir teh herbal hangat, tapi kehangatannya tak mampu menembus dinginnya hati. Selama berminggu-minggu, ia telah berjuang melawan kemarahan, kesedihan, dan kebingungan. Panggilan telepon dan pesan dari Dion serta Karina terus datang, menjadi pengingat konstan akan luka itu. Tekanan dari keluarga dan teman untuk berdamai juga semakin menyesakkan. Kemudian, sebuah gagasan melintas di benaknya. Sebuah ingatan yang melompat dari alam bawah sadarnya. Ia teringat akan neneknya, seorang wanita tangguh yang pernah menghadapi kesulitan hidup yang tak terbayangkan. Neneknya selalu mengatakan, "Putriku, badai pasti berlalu. Yang penting bukan seberapa keras badai itu menghantammu, tapi seberapa teguh kau berdiri setelahnya." Kata-kata itu beresonansi kuat dalam diri Maya. Ia memejamkan mata, membiarkan semua emosi mengalir. Kekecewaan pada Dion, rasa sakit karena pengkhianatan Karina, amarah pada kebohongan mereka, dan kesedihan atas semua yang telah hilang. Ia merasakan setiap tetes air mata yang jatuh membasahi pipinya, bukan lagi air mata keputusasaan, melainkan air mata pelepasan. Dalam kegelapan itu, sebuah kesadaran menghantamnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban selamanya.
Ia tidak akan membiarkan kisah pengkhianatan ini menjadi akhir dari dirinya. Momen pencerahan itu datang seperti embusan angin segar yang membersihkan awan mendung. Maya menyadari bahwa ia berhak mendapatkan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang dibangun di atas kejujuran dan kepercayaan, bukan di atas kebohongan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus berpegangan pada harapan semu akan sebuah pernikahan yang sudah mati dan ikatan saudara yang telah diracuni. Aku harus melepaskan, bisiknya pada dirinya sendiri. Melepaskan bukan berarti melupakan, tapi melepaskan ikatan emosional yang menyakitkan. Melepaskan berarti memberi dirinya sendiri izin untuk sembuh dan melangkah maju. Keesokan paginya, Maya bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketegasan baru dalam tatapannya. Ia menelepon Sarah. "Sarah, aku ingin mengurus perceraian," katanya. Suaranya mantap. "Dan aku tidak ingin ada kontak lagi dengan Karina. Setidaknya untuk waktu yang sangat lama. Mungkin tidak akan pernah." Sarah, terkejut namun bangga, hanya menjawab, "Aku akan mendukung setiap keputusanmu, Mei." Maya segera menghubungi seorang pengacara perceraian. Ia menceritakan kisahnya dengan tenang, tanpa emosi berlebihan. Fakta-fakta yang ia sampaikan terstruktur dan jelas, didukung oleh bukti-bukti yang ia kumpulkan, pesan-pesan di ponsel Dion, nota pembelian cincin, dan kesaksiannya tentang perilaku mereka. Pengacara itu, seorang wanita berpengalaman, mengangguk-angguk. "Dengan bukti-bukti ini dan pengakuan mereka, kasus Anda cukup kuat." Selanjutnya adalah konfrontasi akhir. Maya meminta pengacaranya untuk mengatur pertemuan dengan Dion dan Karina, ditemani oleh pengacara masing-masing jika mereka mau. Pertemuan itu berlangsung di kantor pengacara Maya. Beberapa hari kemudian, suasana di ruangan itu tegang. Dion datang sendiri. Wajahnya tampak lelah dan sedikit sombong. Karina tidak hadir, mungkin atas saran pengacaranya, atau karena ia terlalu takut. "Dion, kita perlu menyelesaikan ini," kata Maya. Matanya menatap Dion tanpa berkedip. Tidak ada lagi cinta, hanya rasa jijik dan penentuan. "Aku ingin bercerai." Dion mencoba bernegosiasi. "Maya, ini tidak perlu sejauh ini. Kita bisa mencari solusi lain. Aku bisa berubah." Maya tersenyum pahit. "Terlambat, Dion. Kesempatan itu sudah lewat saat kau memutuskan untuk tidur dengan adikku sendiri. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Pernikahan ini sudah mati." Pengacara Maya menjelaskan rincian perceraian, pembagian aset, dan ganti rugi yang relevan. Dion tampak terkejut dengan tuntutan Maya yang tegas. Jauh dari bayangannya bahwa Maya akan menjadi wanita yang rapuh dan mudah menyerbuku. Ia mencoba menawar, berargumen. Namun Maya tetap pada pendiriannya. Setiap argumen Dion ia patahkan dengan logika dan bukti yang kuat. Ia telah melakukan riset. Ia telah berkonsultasi dengan pengacara. Dan ia datang dengan persiapan matang. "Aku tidak ingin apapun darimu kecuali kebebasanku," kata Maya. Suaranya dingin dan tegas. "Ambil semua barang-barangmu. Aku hanya ingin hidupku kembali." Dion akhirnya setuju untuk menandatangani dokumen awal perceraian, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain. Kekuatan Maya yang baru ditemukan, keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan, telah membuatnya terpukul mundur. Setelah pertemuan itu, Maya merasa lega. Beban berat terangkat dari pundaknya. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Ia tahu proses perceraian akan memakan waktu, akan ada drama dan sakit hati yang mungkin muncul lagi, tetapi ia telah membuat keputusan. Keputusan itu datang dari dirinya sendiri, bukan karena tekanan orang lain, dan itu membuatnya merasa kuat. Ia mengirim pesan singkat kepada Karina, pesan terakhir yang ia kirimkan padanya. "Aku telah memutuskan untuk bercerai, dan aku tidak ingin berhubungan denganmu lagi. Tidak sekarang, dan mungkin tidak akan pernah. Hiduplah dengan pilihanmu." Ia mematikan ponselnya setelah mengirim pesan itu, memutus ikatan terakhir. Malam itu, Maya tidur lebih nyenyak dari biasanya. Ia tidak lagi terhantui oleh mimpi buruk. Ada kesedihan, ya, tapi juga ada harapan. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya kembali.
Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu mendefinisikan dirinya. Ia adalah Maya, seorang wanita yang kuat, berani, dan siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Keputusan Maya untuk bercerai dan memutus hubungan dengan Karina adalah titik balik yang monumental, membuka pintu menuju babak baru dalam hidupnya. Setelah badai emosi dan konfrontasi, kini tiba saatnya untuk membangun kembali. Ini bukan proses yang mudah, namun Maya melangkah maju dengan kepala tegak, berbekal kekuatan yang ia temukan dari dasar jurang kepedihan. Proses perceraian dengan Dion berjalan sesuai harapan Maya, meskipun tidak tanpa drama. Dion awalnya mencoba menunda-nunda, bahkan mengancam akan mempersulit pembagian harta Gonogini. Namun, dengan bukti-bukti yang kuat di tangan pengacara Maya, serta ancaman publikasi perselingkuhannya dengan adik iparnya sendiri, Dion akhirnya menyerah. Dalam beberapa bulan, akta cerai resmi terbit. Nama Maya kini bersih dari ikatan pernikahan yang telah menjadi belenggu. Perasaan lega yang menyelimuti dirinya saat memegang akta cerai itu tak ternilai harganya. Ini adalah deklarasi kebebasan, pernyataan bahwa ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Dengan resmi menyandang status janda, Maya memulai babak baru. Ia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah lamanya. Rumah itu, seindah apapun, kini menyimpan terlalu banyak kenangan pahit. Alih-alih, ia mencari apartemen baru yang lebih kecil, lebih modern, dan yang terpenting, bersih dari jejak masa lalu Dion dan Karina. Proses pindahan itu terasa seperti ritual pembersihan. Setiap barang yang masuk ke apartemen baru adalah simbol awal yang bersih. Janji untuk masa depan yang lebih baik. Ia memilih furnitur yang cerah dan dekorasi yang minimalis, menciptakan ruang yang terasa ringan dan positif. Di sisi karir, Maya justru semakin cemerlang. Pengalaman pahit ini, secara paradoks, memberinya dorongan baru. Ia mencurahkan energi dan fokusnya ke dalam pekerjaan, mencari tantangan baru, dan tidak takut untuk mengambil risiko. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyelesaikan beberapa proyek besar yang sangat diakui oleh atasannya. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan promosi dan kenaikan gaji yang signifikan. Maya menemukan bahwa produktivitasnya meningkat pesat karena ia tidak lagi terbebani oleh drama rumah tangga. Ia menjadi panutan bagi rekan-rekannya, seorang wanita yang tegar dan profesional. Perkembangan diri Maya tidak hanya terlihat dari kesuksesan karirnya. Ia menjadi lebih mandiri, lebih berani, dan lebih mengenal dirinya sendiri. Ia belajar bahwa ia mampu bertahan hidup tanpa ketergantungan pada orang lain, dan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam. Ia melanjutkan sesi terapinya dengan Dr. Karina, yang membantunya memproses sisa-sisa trauma dan membangun kembali harga dirinya. Ia mulai menyadari nilai dirinya sendiri, bukan sebagai istri Dion atau kakak Karina, melainkan sebagai Maya, individu yang utuh dan berharga. Anda sekarang melihat badai itu sebagai bagian dari perjalanan Anda, bukan sebagai akhir dari segalanya, kata Dr. Karina suatu hari, saat Maya menceritakan betapa ia merasa lebih ringan. Maya mengangguk. Saya belajar bahwa saya bisa melewati apapun. Ia juga memperkuat kembali jaringan sosialnya. Teman-teman lama yang tulus, seperti Sarah, menjadi pilar dukungannya. Mereka sering berkumpul, berbagi cerita, tertawa, dan saling menguatkan. Maya mulai membuka diri untuk bertemu orang baru, bergabung dengan komunitas hobi seperti klub buku dan kelas yoga. Ia menemukan kegembiraan dalam hal-hal kecil, secangkir kopi pagi di kafe baru, perjalanan singkat keluar kota dengan teman-teman, atau bahkan sekadar menyelesaikan lukisan baru. Tawa yang dulu sempat hilang, kini kembali menghiasi wajahnya. Hubungannya dengan orang tuanya juga semakin erat. Mereka sering berkunjung, dan Maya bisa dengan leluasa menceritakan perasaannya tanpa rasa takut dihakimi. Dukungan tak bersyarat dari keluarga adalah anugerah terbesar baginya. Terkadang, masih ada momen-momen di mana bayangan masa lalu mencoba muncul. Misalnya, ia mungkin tak sengaja melihat Dion di jalan, atau mendengar kabar tentang Karina dari teman yang tidak tahu menahu. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan atau amarah, Maya kini bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Ia belajar untuk tidak membiarkan masa lalu merusak kebahagiaan yang sedang ia bangun.
Ia telah memaafkan bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan berarti melepaskan beban benci yang hanya akan membelenggunya. Babak baru ini adalah tentang Maya yang menemukan kembali dirinya. Ia telah melewati neraka, namun keluar sebagai seseorang yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Ia tahu bahwa perjalanan hidup akan selalu penuh dengan tantangan, tetapi kini ia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan, apapun yang terjadi. Kehidupan Maya di apartemen barunya, dengan karir yang cemerlang dan lingkaran sosial yang mendukung, terasa semakin stabil. Ia menemukan ritme yang menenangkan, jauh dari kekacauan emosional masa lalu. Namun, seperti kata pepatah, masa lalu selalu punya cara untuk kembali menghantui. Bayangan masa lalu pertama kali muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Maya sedang dalam perjalanan dinas keluar kota, menghadiri konferensi industri. Di salah satu sesi makan siang, saat ia sedang mengobrol santai dengan rekan-rekannya, matanya tak sengaja menangkap sosok yang familiar di seberang ruangan. Itu Dion. Jantung Maya berdesir, bukan lagi karena rasa sakit atau amarah yang membakar, melainkan kejutan dan sedikit rasa canggung. Dion terlihat sedikit lebih kurus, dan ada lingkaran hitam samar di bawah matanya. Ia sedang berbicara dengan beberapa orang, sesekali melirik ke arah Maya, seolah ia juga merasakan kehadiran Maya. Selama beberapa detik, mata mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap, hanya keheningan yang syarat makna. Maya dengan cepat membuang pandangannya, melanjutkan percakapan dengan rekannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saat sendirian di kamar hotel, Maya merenung. Ia menyadari bahwa pertemuannya dengan Dion tidak lagi memicu badai emosi seperti dulu. Ada sedikit guncangan, ya, tapi tidak lagi merobek hatinya. Ini adalah bukti bahwa ia telah sembuh, bahwa luka itu telah menjadi bekas luka yang tidak lagi menyakitkan. Namun, yang lebih menguji ketenangan batin Maya adalah kemunculan Karina. Beberapa minggu setelah pertemuan tak sengaja dengan Dion, Maya menerima kiriman paket tanpa nama pengirim. Isinya adalah sebuah sketsa wajahnya yang ia kenali sebagai hasil karya Karina saat mereka masih remaja. Di baliknya ada sebuah surat yang ditulis tangan, dengan tulisan Karina yang khas. Isi surat dari Karina. Kak Maya, aku tahu kau tidak ingin bicara denganku, dan aku menghargai itu. Aku hanya ingin kau tahu, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Setiap hari, aku menyesali perbuatanku. Aku tahu ini tidak akan pernah cukup untuk menebus apa yang telah kulakukan. Aku hanya ingin kau tahu, aku merindukan kakak. Sangat merindukanmu. Aku tahu aku tidak berhak meminta apapun, tapi jika suatu hari nanti, ada kesempatan, aku hanya ingin kau tahu aku sangat menyesal. Karina. Surat itu mengguncang Maya lebih dari pertemuan dengan Dion. Rasa rindu pada adiknya yang dulu ia kenal, berbenturan dengan rasa sakit karena pengkhianatan yang tak termaafkan. Air mata menetes di pipinya. Air mata nostalgia bercampur kepedihan. Ia mengingat semua kenangan manis mereka. Tawa, rahasia yang dibagi, pelukan hangat. Namun, ia juga mengingat rasa sakit yang menusuk ketika tahu Dion dan Karina berselingkuh. Ada godaan yang kuat untuk membalas, untuk menghubungi Karina. Jiwa kakak dalam dirinya meronta, ingin memeluk adiknya yang seolah memohon ampun. Namun, Maya telah belajar. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat semua yang telah ia perjuangkan untuk sampai pada titik ini. Ia tidak bisa membiarkan dirinya ditarik kembali ke dalam drama yang sama. Memaafkan tidak sama dengan melupakan, dan juga tidak sama dengan membiarkan orang yang menyakiti kembali masuk ke dalam lingkaran kepercayaannya. Ia tidak membalas surat itu. Maya menyimpannya di laci, sebagai pengingat akan proses penyembuhannya, dan juga sebagai batasan yang harus ia jaga. Ia tahu Karina sedang berjuang dengan penyesalannya sendiri, dan itu adalah urusan Karina. Maya harus fokus pada kebahagiaannya sendiri. Maya juga menghadapi beberapa ujian tak terduga dalam lingkungan sosial. Ia mendengar desas-desus bahwa Dion dan Karina tidak lagi bersama. Ada yang mengatakan Dion telah meninggalkan Karina tak lama setelah perceraian mereka, merasa tidak cocok atau terbebani dengan situasi yang ada.
Ada juga yang bilang hubungan mereka tidak bisa bertahan lama karena dibangun di atas fondasi yang salah. Maya mendengar semua itu dengan datar, tanpa emosi berlebihan. Kebahagiaan atau kesengsaraan mereka tidak lagi memengaruhinya. Ia juga sempat bertemu dengan Ibu Karina, ibunya sendiri, yang datang menemuinya di apartemen. Ibunya tampak sangat sedih dan lelah. Maya, ibu tahu kamu sakit hati. Tapi, Karina juga sangat menderita. Dia menyesal sekali, kata ibunya, mencoba menjadi penengah. Maya menatap ibunya dengan lembut. Bu, saya tahu ibu sedih, tapi saya sudah melewati banyak hal. Memaafkan adalah satu hal, Bu. Kembali ke masa lalu atau berpura-pura tidak terjadi apa-apa adalah hal lain. Saya tidak bisa. Ibunya menghela napas. Mengerti. Ibu hanya berharap suatu hari kalian bisa kembali berbaikan. Mungkin, Bu. Suatu hari nanti. Tapi bukan sekarang. Maya tidak bisa berjanji. Luka persaudaraan ini jauh lebih dalam dari luka pernikahan. Melalui semua ini, Maya mencapai penyelesaian batin. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi merasakan beban kebencian atau amarah yang sama. Ia telah memaafkan Dion dan Karina, bukan karena mereka memohon atau pantas mendapatkannya, tetapi karena itu adalah satu-satunya cara baginya untuk bebas. Ia telah melepaskan rasa sakit itu, dan kini ia bisa melihat masa lalu dengan lebih jernih, sebagai sebuah pelajaran berharga. Ia belajar tentang pentingnya integritas, kekuatan pemaafan diri, dan ketahanan jiwa manusia. Ia belajar untuk tidak mengizinkan siapapun, bahkan orang terdekat sekalipun, merenggut kebahagiaan dan harga dirinya. Bayangan masa lalu memang masih ada, tetapi tidak lagi mampu menguasai dirinya. Mereka hanyalah bayangan, dan Maya kini berjalan di bawah terik matahari, siap menyambut masa depan yang cerah. Bertahun-tahun berlalu sejak Maya mengambil keputusan pahit yang mengubah hidupnya. Setiap langkah yang ia ambil, setiap luka yang ia sembuhkan, setiap air mata yang ia keringkan, telah mengukir dirinya menjadi sosok yang baru, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Kisah pengkhianatan itu kini hanyalah babak gelap di belakangnya. Sebuah pelajaran yang mahal, namun vital. Maya kini berusia 36 tahun. Karirnya melesat bagai roket. Ia tidak lagi sekadar manajer proyek, melainkan seorang direktur operasional di perusahaan multinasional yang sama. Kegigihan, kecerdasan, dan etos kerjanya yang luar biasa telah membawanya ke puncak. Kantornya yang dulu terasa seperti pelarian, kini menjadi panggung tempat ia bersinar. Ia menemukan kepuasan mendalam dalam setiap tantangan yang ia taklukkan, setiap ide yang ia wujudkan. Kesuksesan finansial yang menyertainya adalah bonus, memungkinkannya untuk hidup lebih nyaman dan mandiri. Namun, kebahagiaan sejati Maya tidak terletak pada pencapaian material. Kebahagiaan itu tumbuh dari dalam, dari kedamaian yang ia temukan setelah memaafkan. Ia telah melewati tahap memaafkan. Bukan berarti ia melupakan apa yang terjadi, atau bahwa ia akan kembali menjalin hubungan dengan Dion dan Karina. Memaafkan baginya adalah melepaskan beban kebencian, kemarahan, dan dendam yang sempat membelenggunya. Ia menyadari bahwa menyimpan emosi negatif itu hanya akan melukainya lagi dan lagi. Ia memilih untuk membebaskan dirinya sendiri, dan di sanalah ia menemukan kedamaian. Hubungan dengan orang tuanya semakin erat. Mereka menjadi sahabat dan pendukung setianya. Maya sering mengunjungi mereka, atau mereka yang datang menginap di apartemen barunya. Tawa dan kehangatan keluarga kini mengisi setiap sudut, jauh dari intrik dan kebohongan yang pernah ada. Lingkaran pertemanan Maya pun semakin luas dan kuat. Sarah, sang sahabat setia, tetap menjadi pendengar terbaik dan teman seperjalanan. Maya juga menemukan teman-teman baru dari komunitas hobinya, dari kantor, dan dari lingkungan sosial barunya. Ia tidak lagi menutup diri, melainkan membuka hatinya untuk koneksi yang tulus dan jujur. Dan kemudian, cinta datang lagi, tanpa terduga. Maya bertemu dengan Adrian, seorang arsitek lanskap yang memiliki jiwa seni dan hati yang tulus. Adrian adalah kebalikan dari Dion dalam banyak hal, tenang, pendengar yang baik, dan menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepada Maya. Awalnya,
Maya sangat hati-hati. Dinding pertahanan yang ia bangun sangat tinggi. Namun, Adrian sabar. Ia tidak terburu-buru. Ia menunjukkan ketulusan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Pelan-pelan, Maya membuka hatinya kembali. Ia menceritakan masa lalunya kepada Adrian, tentang pengkhianatan Dion dan Karina. Adrian mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, hanya menawarkan dukungan dan pengertian. Adrian mengajarkan Maya bahwa cinta sejati itu ada, dan tidak selalu diwarnai pengkhianatan. Ia mengajarkan Maya untuk mempercayai lagi, bukan karena janji, tapi karena konsistensi dan kejujuran. Hubungan mereka tumbuh secara organik, didasari oleh rasa percaya, komunikasi yang terbuka, dan rasa hormat yang mendalam. Mereka berbagi tawa, impian, dan bahkan kerapuhan mereka. Maya merasakan kebahagiaan yang utuh, yang berbeda dari yang ia rasakan bersama Dion dulu. Kebahagiaan ini lebih matang, lebih dalam, dan dibangun di atas fondasi yang kokoh. Maya tidak pernah melupakan kejadian pahit itu. Ia tidak akan pernah melupakan bahwa ia pernah dikhianati oleh suami dan adik kandungnya sendiri. Namun, pengalaman itu tidak lagi membelenggunya. Itu telah menjadi bagian dari ceritanya, sebuah bab yang membentuk siapa dirinya sekarang. Kini, Maya melihat dirinya di cermin. Mata yang dulu sembab karena air mata kini bersinar penuh kehidupan. Senyumnya tulus, memancarkan kebahagiaan yang ia temukan dari dalam. Ia adalah bukti bahwa patah hati yang paling dalam sekalipun bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan yang luar biasa. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia menemukan dirinya sendiri. Ia menemukan kembali cahaya di tengah kegelapan, dan ia siap untuk terus bersinar. Pesan moral dari kisahnya jelas. Pengkhianatan bisa menghancurkan, tetapi kekuatan untuk bangkit dan menemukan kembali kebahagiaan selalu ada dalam diri setiap individu. Maya telah membuktikan bahwa meskipun ada luka yang tak terhapuskan, ia bisa memilih untuk tidak membiarkan luka itu mendefinisikan dirinya. Ia memilih untuk menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri, menulis akhir yang bahagia untuk kisahnya sendiri.